Pakai baju selam? Cek. Mantel hangat? Cek. Kacamata hitam? Cek. Payung? Siap di tangan. Saat kamu bersiap pergi, temanmu datang nyerahin alat ski dan keranjang piknik yang lupa kamu bawa. Padahal, kamu sudah jauh-jauh datang ke Estonia untuk menyaksikan sendiri musim kelima yang misterius itu. Dan kamu sudah mengantisipasi semuanya. Tiap tahunnya, antara musim dingin dan musim semi, Taman Nasional Suma menyuguhkan pemandangan unik. Seluruh area di sana akan terendam air hingga sedalam 5 meter. Akibatnya, warga setempat harus melewati rerumputan mirip rawa di sekitar rumah yang terendam air, kebun buah yang bertanah becek, dan kawasan yang tertutup lumpur. Dengan naik kano, saat pasang, airnya bahkan bisa masuk ke rumah mereka melalui jendela dan jalan utamanya juga tergenang banjir. Tapi setengah penduduknya tetap tinggal di rumah mereka hampir selama 4 minggu sampai airnya surut. Gak ada yang bisa memprediksi datangnya musim kelima ini, tapi biasanya terjadi antara bulan Maret dan April, dan pada bulan tersebut banyak wisatawan berdatangan ke Taman Nasional Suma untuk melihat sendiri kawasan yang terendam banjir. Fauna lokal seperti burung jenjang Eurasia, induk angsa, dan anjing rakun cuma bisa bertengger di dahan pohon aspen, pohon betula, dan pohon beech dengan ekspresi bingung. Lynx, serigala, dan beruang coklat sudah menjauh sebelum Suma diterjang banjir. Wilayah ini merupakan dasar laut yang sudah terbentuk sejak 12.000 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman es terakhir. Saat gletsernya hilang, penurunan permukaan tanah mengubahnya menjadi sistem rawa gambut yang paling luas di Eropa. Spons alaminya juga paling banyak. Taman ini berlokasi di area terendah di lereng barat dataran tinggi Sakala. Di akhir musim dingin, sungainya nggak bisa menahan salju cair yang mengalir ke tempat terendah dari pegunungan. Banyak sungai kecil yang menyatu lalu menjadi banjir besar. Sebagian ahli meyakini banjir bisa muncul sewaktu-waktu di masa mendatang. Jadi kemungkinan Estonia akan punya musim ke-6. Dalol di Ethiopia merupakan tempat terpanas di dunia yang dihuni manusia sepanjang tahun. Suhu rata-ratanya setinggi 40 derajat Celcius dan pada puncaknya bisa mencapai rata-rata 47 derajat Celcius. Tempat ini sangat jarang diguyur hujan dan posisinya paling rendah di seluruh dunia. Lokasinya berada di Danakil Depression yang punya keunikan fenomena geologi. Danakil Depression mulai terbentuk setelah Afrika dan Asia saling menjauh. Di sini juga ada gunung berapi dengan danau lava yang bergolak, sumber air panas berwarna kuning terang, oranye, serta hijau. Gak ketinggalan juga area garamnya yang sangat luas. Desa di negara bagian Meghalaya, India dikenal sebagai tempat yang paling basah di seantero bumi menurut rekor dunia Guinness. Curah hujan tahunannya rata-rata setinggi 12 meter dan berasal dari angin muson Teluk Bengal yang meniupkan awan berisi hujan. Tetes hujan ini kemudian mengalir ke sungai, air terjun, dan siklusnya terus berlanjut. Petani setempat selalu mengenakan penutup tubuh mirip keranjang sebagai payung. Desa Leknes berpenduduk 3.500 orang dan berlokasi di Norwegia, lebih tepatnya di atas lingkar Arktik. Tapi anehnya, kawasan ini punya iklim yang paling hangat dari kawasan lain di garis lintang yang sama. Pada bulan Januari, suhu rata-rata minimumnya setinggi 0 derajat Celcius dan jarang sekali mencapai angka di bawah -1 derajat Celcius. Dan pada bulan Juli, suhu rata-ratanya setinggi 12 derajat Celcius. Melbourne di Australia bersuhu normal dan beriklim pantai cukup sejuk. Tapi saat musim semi, suhunya sangat fluktuatif, bahkan bisa ngedrop secara signifikan hanya dalam waktu 1 menit. Saat keluar rumah jam 9 pagi, penduduk setempat bisa aja sih disambut oleh matahari terik, tapi tengah harinya mereka bisa juga basah kuyup oleh hujan. Oke, kamu memakai kacamata hitammu lagi sambil mencari tempat berteduh dari hujan es dan badai petir yang terjadi dalam 1 hari. Secara geografis, kota Melbourne berada di dekat pegunungan dan hawa dinginnya berasal dari Samudra Antartika. Cape Denison di Teluk Commonwealth Antartika merupakan tempat yang paling berangin di seluruh dunia. Angin yang bertiup menuruni lereng punya karakteristik unik. Alasannya karena kawasan ini berbentuk kubah dan iklimnya selalu dingin. Laju anginnya sangat kencang dan kuat sehingga mampu merusak alat pengukur beserta tiangnya. Rekor kecepatan anginnya mencapai 320 km per jam.
Gurun Sahara menutupi 10% dari benua Afrika. Cuacanya sangat panas dan kering, makanya langit di sana tergolong paling cerah karena sangat jarang tertutup awan. Belum lagi lokasinya jauh dari peradaban, cocok banget lah dijadikan sebagai tempat untuk melihat benda langit. Udara terbersih di dunia berada di Samudra Selatan di dekat Antartika. Saking bersihnya, para ilmuwan sampai kesulitan mendapat DNA untuk menganalisis di tempat ini kecuali bakteri laut. Antartika terdiri dari 99% es dan benua ini punya gletser biru yang menawan, gunung berapi aktif, dan hamparan salju paling bersih di dunia. Lembah Markensu di Pegunungan Pamir mengantongi rekor dengan frekuensi badai debu paling banyak. Lembah yang tak berpenghuni ini diselimuti lapisan pasir tipis, kerikil, dan batu hitam. Di siang hari, lapisan ini akan memanas dan saat angin sejuk mulai menerpa di sore hari, debunya beterbangan. Kecepatannya bisa sengebut tornado, malahan bisa loh menerbangkan unta yang membawa muatan besar. Danau Maracaibo di Venezuela sering disebut sebagai ibu kota petir dunia. Badai petirnya muncul 300 hari dalam setahun dan puncaknya terjadi pada bulan September. Malah kadang frekuensinya sampai 200 kali sambaran dalam semenit. Petir ini disebabkan oleh udara sejuk dari pegunungan Andes di sekitarnya bertemu dengan udara hangat dari Laut Karibia, kemudian menghasilkan muatan listrik. Gravitasi di sebagian tempat di bumi bisa saja lebih kecil dari tempat lain, misalnya di Teluk Hudson, Kanada. Pada zaman es terakhir, teluk ini tertutup oleh gletser super tebal dan berat, tapi saat mencair, esnya mulai mendorong keluar bertonton massa batuan. Semakin kecil massa objeknya, semakin kecil pula gravitasinya. Kita perlu menunggu sekitar 5.000 tahun lagi agar bentuknya kembali seperti semula. Sebelum hal ini terjadi, bobotmu di tempat ini akan lebih ringan daripada di tempat lain. Setahun sekali selama beberapa detik, air terjun di Yosemite berubah jadi air terjun api. Setelah salju dan air hujannya cukup, yakni musim dingin dan awal musim semi, keduanya akan mengalir menuruni El Capitan. Dan langitnya terlihat berseri, sang mentari tertutup cakrawala, lalu sinarnya terpantul ke dinding lembah dan mengubah warna airnya menjadi oranye yang menyala-nyala mirip lava. Gunung Haleakala di Hawaii termasuk tempat yang paling tenang di dunia. Sampai-sampai para penjaga Taman Nasional sulit mendapatkan suara saat mengukur tingkat kebisingannya. Kalau diterjemahkan dari bahasa Hawaii, nama tempat ini berarti rumah matahari. Area ini terbentuk oleh gunung berapi aktif sejak 1 juta tahun yang lalu dan lavanya terus mengalir selama bertahun-tahun, lalu berubah menjadi gunung. Gunung ini punya iklim dan cuaca sendiri yang nggak bisa diprediksi. Salah satu ilusi optik alami yang paling unik di bumi adalah air terjun bawah laut di lepas pantai Mauritius. Tenang aja, pulau ini nggak akan runtuh kok. Pasirnya bergerak melewati arus bawah laut yang lebih dalam dan gelap sehingga terciptalah ilusi ini. Beting di sini 10 kali lebih dalam dari perairan lain di sekitarnya. Salah satu tempat terkering di dunia, Gurun Atacama, Chili, akan berubah menjadi taman tiap 5 hingga 7 tahun sekali. Antara September hingga November, curah hujannya mencukupi sehingga beragam bunga langsung bermekaran dalam semalam. Benih dari 200-an jenis bunga telah terkubur di dalam tanah selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun menunggu mekar saat terguyur hujan. Danau 5 bunga di lembah Jazaiku, Tiongkok berubah warna dari kuning amber menjadi hijau jamrut, giok gelap menjadi pirus terang, dan terkadang menjadi merah karang. Danau ini nggak pernah membeku karena di bawahnya terdapat mata air panas. Selain itu, nggak pernah mencair maupun kering seperti danau lain di sekitarnya. Penduduk setempat meyakini danau ini terbuat dari potongan cermin yang jatuh dari langit. Gua Marble di Chili menjadi salah satu tempat indah yang paling terpencil di dunia. Gua ini terdiri dari sejumlah gua hitam putih, kolom, dan terowongan yang terbuat dari marmer. Ombak telah memolesnya selama 6.200 tahun dan prosesnya masih terus berlangsung. Keindahannya mulai terpancar saat gua ini memantulkan cahaya ke dalam air pirus yang bening. Sungai Enchanted di hutan Filipina seolah muncul secara tiba-tiba. Bentuknya berupa perluasan air asin yang mengalir ke Samudra Pasifik dan kemungkinan besar sungai ini berasal dari sistem gua bawah tanah tak berlumpur. Makanya kelihatan sangat bersih dan dalam. Airnya juga memancarkan berbagai warna biru dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, ada peri yang telah memasukkan batu safir dan giok ke dalamnya. Masa sih?
Saat musim dingin dan musim semi, Spotted Lake di Kanada akan terlihat seperti danau biasa. Tapi saat musim panas, airnya akan menguap lalu menghasilkan ratusan kolam mineral. Pola polkadot berwarna kuning, hijau, dan biru terbentuk oleh mineral seperti kalsium dan natrium sulfat yang bersumber dari perbukitan. Setiap kolamnya memiliki warna unik tergantung pada kandungan mineralnya, dan demi keamanan, para pengunjung nggak boleh dekat-dekat dengan danau ini.